Arsenal yang terpuruk dalam beberapa waktu terakhir mencoba bangkit di musim ini. Salah satu caranya, The Gunners mendatangkan sejumlah pemain yang mahal. Walaupun begitu, tim Meriam London masih meraih hasil yang negatif. Cetak Gol coba merangkum kronologi performa buruk Arsenal sebagai berikut. Guys, sebelum videonya dimulai, tim Cetak Gol mau infoin lagi kalau 365 Tips adalah platform analisis pertandingan, live score, dan juga jadwal pertandingan yang paling lengkap. Jadi mereka ngeklaim kalau punya data yang 100% akurat dalam urusan akurasi prediksi pertandingan di berbagai liga. Buat informasi tambahan nih, 365 Tips sudah punya 10 tahun pengalaman dalam urusan big data dan menganalisis pertandingan sepak bola. Nah, khusus untuk menonton Cetak Gol ada diskon juga untuk mengakses seluruh jadwal pertandingan, hasil pertandingan, sampai prediksi lengkap pertandingan berdasarkan robot big data yang mereka punya. Jadi kalau tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Menjadi klub yang terboros. Arsenal resmi mencatatkan diri sebagai klub Premier League yang paling boros di bursa transfer musim panas ini. Status ini ditunjukkan kepada mereka setelah memboyong kiper anyar, yakni Aaron Ramsdale. Ramsdale didatangkan dari Sheffield United dengan mahar 30 juta euro atau sekitar 500 miliar rupiah. Penjaga gawang berkebangsaan Inggris ini dikontrak selama 4 tahun. Walaupun baru berumur 23 tahun, tapi Ramsdale diplot sebagai kiper nomor 1 Arsenal. Hal ini meninggalkan pertanyaan di mana mereka masih punya Bernd Leno di dalam skuadnya. Selain Ramsdale, Arsenal juga merekrut nama-nama lain seperti Ben White dari Brighton, Martin Odegaard dari Real Madrid, Albert Lokonga dari Anderlecht, dan Nuno Tavares dari Benfica. Dari 4 pemain anyar tersebut, Arsenal sudah menghabiskan 132 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Pengeluaran tersebut bahkan mengalahkan sejumlah klub raksasa Inggris yang lainnya. Manchester City yang berstatus sebagai klub sultan cuma menghabiskan 115 juta euro atau sekitar 1,95 triliun rupiah. Dana tersebut dihabiskan untuk mendatangkan Jack Grealish dan Keiki. Berikutnya ada Manchester United yang mengucurkan 112 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah untuk menjemput Rafael Varane dan Jadon Sancho. Chelsea yang berstatus sebagai juara Liga Champions musim kemarin menghabiskan 103 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Dana itu digunakan untuk merekrut Romelu Lukaku dari Inter Milan. Debut buruk pemain-pemain anyar. Dengan melakukan pembelian jor-joran, sang pelatih Mikel Arteta yakin sudah membangun tim yang kuat. Ben White yang didatangkan sebagai pembelian termahal justru jadi sasaran bully netizen. Hal ini terjadi setelah Arsenal dikalahkan Brentford dengan skor 0-2. Bertanding di Brentford Community Stadium, laga tersebut seharusnya jadi momentum yang sempurna bagi Ben White. Apalagi dia dimainkan selama 90 menit pertandingan. Sayang, Ben White dibuat kewalahan dalam meredam serangan demi serangan tim tuan rumah. Hasilnya pertahanan Arsenal harus dijebol dengan 2 gol sekaligus. 2 gol kemenangan Brentford dicetak oleh Sergi Canos pada babak pertama dan Christian Norgard pada babak kedua. Performa buruk Ben White juga bisa dilihat dalam statistik laga. Dilansir dari situs WhoScored, Ben White cuma meraih rating sebesar 6,02. Rating tersebut jadi yang terendah di antara para pemain Arsenal yang lainnya. Mirisnya, Albert Sambi Lokonga yang berstatus sebagai pemain anyar juga mencatatkan rating yang sangat rendah. Sambi Lokonga menempati posisi peringkat ketiga terendah dengan rating 6,20 saja. Hal ini menegaskan kalau Arsenal membuang terlalu banyak uang untuk pemain yang buruk. Dengan dana sebanyak itu, seharusnya mereka bisa mendatangkan pemain-pemain lain yang lebih berkualitas. Atau bisa saja fans Arsenal harus bersabar lebih lama karena mereka masih dalam proses adaptasi. Kalau sudah terlalu lama tidak kunjung membaik, bisa saja memang pemain itu tidak sehebat yang Arsenal kira. Arsenal tanpa bomber andalan. Arsenal menjalani awal musim Premier League tanpa diperkuat oleh 2 bomber andalannya. 2 bomber yang dimaksud adalah Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette. Dilansir dari media The Athletic, keduanya harus menepi dari lapangan karena sakit. Hasilnya, sang pelatih Mikel Arteta harus mengandalkan pemain-pemain yang lainnya yang kualitasnya berbeda. Pada laga melawan Brentford, Arteta menurunkan Folarin Balogun di posisi striker. Sebagai pendampingnya, Arteta memainkan Nicolas Pepe dan Gabriel Martinelli.
Sayangnya, trio ini gagal berbicara banyak pada laga tersebut. Bertanding di Stadion Emirates, mereka gagal menjebol gawang Brentford yang dikawal oleh David Raya. Hal ini juga terjadi saat melawan Chelsea. Pada laga tersebut, Aubameyang nggak tampil sebagai starter. Bomber asal Gabon ini baru dimainkan pada menit ke-61. Sayangnya, Aubameyang belum berhasil menjebol gawang The Blues yang dijaga ketat oleh Edouard Mendy. Pada Premier League musim kemarin, Aubameyang mencatatkan angka yang cukup apik. Dari 29 laga yang dimainkan, Aubameyang melesakkan 10 gol dan juga 3 assist. Walaupun angka ini lebih sedikit dari musim-musim sebelumnya, ketajaman Aubameyang masih bisa diharapkan. Sementara Lacazette masih harus absen dari pertandingan karena terpapar virus corona. Lacazette sendiri masih positif COVID dan menjalani masa pemulihan. Awali musim di zona degradasi. Arsenal menutup Premier League musim lalu dengan hasil yang terbilang buruk. Berstatus sebagai tim Big Six, mereka harus berpuas di peringkat 8 klasemen. Padahal di musim 2018-2019 yang lalu, skuad The Gunners sempat menduduki peringkat 5 klasemen. Sementara itu, di Premier League musim ini, Arsenal harus memulainya dengan lebih buruk lagi. Pada laga pertama melawan Brentford, tim meriam London dipaksa menyerah dengan skor 0-2. Sementara pada laga kedua melawan Chelsea, The Gunners juga kalah dengan skor yang sama. Hasil ini memaksa Arsenal untuk turun ke papan bawah klasemen sementara. Mereka bahkan tergabung dalam zona degradasi bersama Newcastle United dan Norwich City. Catatan buruk ini merupakan yang pertama kali bagi Arsenal sejak bulan Agustus tahun 1992 yang lalu. Saat itu mereka juga meraih rangkaian hasil negatif pada pekan awal musim. Selain itu, Arsenal juga mencatatkan kekalahan dan gagal mencetak gol di 2 laga perdana Liga Inggris. Hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah mereka. Sementara itu, klub Big Six lainnya justru memulai hasil yang positif. Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Everton, sampai Manchester City sudah meraih kemenangan sedikitnya 1 kali. Mikel Arteta diminta pergi. Setelah dikalahkan Chelsea, fans Arsenal langsung mengarahkan amarahnya kepada sang pelatih Mikel Arteta. Mereka kompak menuntut Arteta untuk mundur dari jabatannya. Netizen bahkan sempat mempopulerkan tagar Arteta out di media sosial Twitter. Hal ini merupakan buntut dari buruknya performa Arteta dalam menukangi skuad The Gunners. Sebagai gantinya, jurnalis kenamaan asal Inggris yakni Piers Morgan memberikan saran kepada Arsenal. Morgan menyarankan klub untuk memecat Arteta dan menggantinya dengan Antonio Conte. Sekedar informasi, saat ini Antonio Conte berstatus sebagai pelatih tanpa klub. Conte pergi dari Inter Milan setelah berhasil membawa mereka juara trofi Serie A. Conte sendiri memutuskan untuk hengkang karena Nerazzurri gagal memenuhi keinginannya. Saat itu, Conte membutuhkan dana untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Sebelumnya, Conte juga sempat menolak pinangan Tottenham Hotspur. Alasannya karena klub yang berjuluk Lily White ini enggan memenuhi rencana transfer pemain yang diinginkan Conte. Arsenal sendiri disebut cocok untuk memanggil Conte. Alasannya karena tim meriam London ini nggak segan mengucurkan dana untuk mendatangkan amunisi baru. Buruknya performa Arteta juga jadi salah satu faktor terpuruknya Arsenal. Wajar kalau mereka harus berbenah dengan menggantikannya dengan pelatih yang lebih berpengalaman. Itulah kronologi buruknya performa Arsenal di awal musim 2021-2022 ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Arsenal bisa keluar dari zona degradasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.